Ia meramalkan akan datang masa zaman Kalasuba, zaman Bali, marang rasa, zaman kembali pada rasa, zaman ketika manusia lelah berperang, lelah berbohong, lelah menindas. Dan dari kelelahan itu, lahirlah kesadaran. Bukan raja besar, bukan panglima perang, melainkan manusia sederhana yang jujur pada nuraninya. Penutup pesan Jayabaya untuk zaman ini. Ramalan Jayabaya bukan tentang masa depan yang pasti, melainkan cermin untuk masa kini. Perang zaman akhir dan ramalan Jayabaya. Di masa ketika kabut masih dianggap pesan para dewa dan suara angin dipercaya membawa firasat. Hiduplah seorang raja yang kate-katannya melampaui zamannya. Ia dikenal sebagai Prabu Jayabaya, Raja Kediri, yang tak hanya memerintah tanah dan manusia, tetapi juga membaca gerak takdir. Jayabaya tidak menulis ramalan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan bagi manusia yang lupa arah. Ia melihat zaman bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai putaran lahir. Jaya, rusak, lalu kembali sunyi. Dan di salah satu putaran itulah, Jayabaya melihat perang besar, bukan sekadar perang senjata, melainkan perang jiwa manusia melawan dirinya sendiri. Ketika tanah Jawa mulai bergetar, dalam penglihatannya, Jayabaya melihat tanah Jawa menghitam bukan karena malam, tetapi karena asap keserakahan. Manusia tak lagi berperang demi kehormatan, melainkan demi kuasa dan harta. Pedang tak selalu terhunus, namun kata-kata menjadi senjata. Kebenaran dipelintir, kebohongan dihias indah. Ia berkata, zaman edan wis tekan pancake, wong waras bakal kalah. Zaman gila telah mencapai puncaknya, orang waras akan tersingkir. Di masa itu, perang tak selalu terdengar gemuruhnya. Ia hadir dalam pecahnya persaudaraan, dalam anak melawan orang tua, dalam pemimpin yang lupa pada rakyatnya, bangsa asing, dan runtuhnya kedaulatan. Jayabaya melihat bendera-bendera asing berkibar di tanah sendiri, bukan selalu melalui penaklukan fisik, melainkan melalui pikiran yang dijajah. Ia menyebut, wong ireng teka sakawetan, wong putih saka kulon. Datanglah bangsa-bangsa dengan wajah berbeda, membawa ilmu dan senjata, namun juga membawa pengaruh yang menggerus jati diri. Perang terjadi tanpa disadari, budaya ditinggalkan, bahasa dilupakan, leluhur dianggap mitos, dan manusia bertepuk tangan atas kekalahan mereka sendiri. Perang batin yang lebih kejam. Namun Jayabaya menegaskan, perang paling kejam bukan yang menumpahkan darah, melainkan perang batin. Manusia tahu kebenaran, namun memilih dusta, tahu keadilan, namun membela kezaliman, tahu cahaya, namun nyaman di kegelapan. Dalam ramalannya, Jayabaya melihat manusia kenyang, tapi tak bersyukur, pintar, tapi tak bijak, beriman di mulut, kosong di laku. Inilah perang tanpa medan, tanpa pahlawan, tanpa kemenangan sejati, tanda-tanda zaman yang retak. Jayabaya menyebut tanda-tanda zaman perang itu, alam murka tanpa sebab jelas. Hujan tak mengenal musim, bumi retak oleh tangan manusia sendiri. Gunung bersuara, laut menelan daratan, bukan karena murka semesta, melainkan karena manusia lupa bahwa ia hanya titipan, harapan di tengah kehancuran. Namun Jayabaya bukan nabi kehancuran. Di balik perang dan kekacauan, ia melihat sinar harapan. Ia meramalkan akan datang masa zaman Kalasuba, zaman Bali, marang rasa, zaman kembali pada rasa, zaman ketika manusia lelah berperang, lelah berbohong, lelah menindas. Dan dari kelelahan itu, lahirlah kesadaran. Bukan raja besar, bukan panglima perang, melainkan manusia sederhana yang jujur pada nuraninya. Penutup pesan Jayabaya untuk zaman ini. Ramalan Jayabaya bukan tentang masa depan yang pasti, melainkan cermin untuk masa kini. Perang yang ia lihat belum tentu datang dari luar. Bisa jadi ia sedang terjadi di dalam diri kita. Dan pertanyaannya,
bukan kapan perang itu datang, melainkan di pihak mana jiwamu berdiri. Karena pada akhirnya zaman boleh edan, tetapi manusia selalu diberi pilihan untuk tetap waras.